berlama-lama lagi, nampaknya kita bakal langsung masuk ke game yang kedua. Ini dia draft ban and picknya masih dengan Arceus versus Pops Esports. Oke, dimana untuk saat ini kita sudah melihat hilangnya Aldous, Jawhead, Brody Nah. dan juga Bane dari peredaran. Itu Brody-nya pasti di first ban. Betul. Karena kalau Brody nggak di first ban, dia bakal langsung dijadiin first pick dari teman-teman Arceus. Jadi dengan adanya Brody dan juga Bane, dua respect ban sekaligus terhadap Arceus yang ditutup. Kali ini dari Pops Esports, akankah memaksa Arceus untuk bermain gameplay baru? Atau mereka emang udah punya surprise pick? Save the best for the last. Save memang the kan? best for the last Iya. bisa banget jadi kartu as mereka ya. Bener. Bisa aja menjadi the moment of truth dari anak-anak Arceus, tapi dengan kehilangan Brody ya, kira-kira hero apa nanti yang bakal diamankan? Apakah Karina bakal di-ban juga oleh Pops Yisansin? Esports? Yisansin juga bisa di-ban. Matilda kah yang ingin di-ban? Jadi banyak sih possibility-nya. Pakito juga masih lepas. Pakito lepas, Poveus lepas, Lancelot lepas, Roger lepas, Yisunsin lepas. Tapi sebenarnya dengan adanya Brody yang di-ban kali ini, Arceus kalau misalnya mereka emang kuatnya dari segi hero marksman, hero pool marksman masih banyak banget. Hero OP dari marksman sendiri, masih ada Granger, masih ada Yisansin, masih ada Roger, Nathan bahkan masih bisa, Bruno juga masih bisa. Itu top 5 ya berarti ya. Iya, top 5-nya. Dari segi marksman. Benar. Aku kangen sih kayak ngelihat Mia, Layla, Layla. Moskow, Irital deh. Irital ya. Irital kan juga sempat di buff di patch Iya, sekarang kan. ini di patch sekarang Irital tuh dapat adjustment sedikit ya. Dia skillnya lebih disakitin lagi damage-nya, tapi aku belum melihat adanya Irital yang digunakan. Tapi sebenarnya bisa untuk kembali lagi Hanabi. Hanabi ya. Iya. Menarik ya. Tadi lebih disakiti atau lebih menyakiti? Wes, sedap. Matilda di ban membuka kesempatan bagi Wah, Yves. wait. Ini Yves-nya lepas, Parsnya juga lepas. Bisa dikontes, Bisa diadu nih bisa ya. diadu. Bisa diadu dengan kehilangan Matilda juga yang di-ban oleh anak-anak dari Pops Esports. Kemungkinan besar sih ya. Bener kata Talia juga ya. Ini bakal diadu nih antara Yves sama Parsyanya. Benar banget. Jadi ini kira-kira siapa nih yang bakal dijadikan jawaban bagi teman-teman Pops Esports, karena kalau misalnya diadu antara Parsha dan juga Yves, dua-duanya punya area of effect yang cukup besar, tapi bedanya Yves lebih ke arah slow, Parsha lebih ke arah burst damage. Nah, itu dia. Dan seperti kata Talia, diadu ya, dan itu dikomboin sama Pakito. Tinju dibalas tinju. Oke. Sudah diamankan dari segi Pakitonya. Terlihat memang Pakito lebih sering banget buat di-ban ya. Dari Benar. Statistik ya, yang 200, terlihat ya. 263 kali di-ban. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya adanya Pakito, kali ini Eve-nya benar-benar harus punya penjagaan yang cukup ketat. Karena kita tahu ya, Pakito knockout strike-nya dia tuh uppercut, boom, sekali jab, boom, itu bisa untuk meng-cancel reward manipulation yang di-open oleh teman-teman dari Arceus. Tapi ada Pakito, langsung natural counternya nggak usah pakai lama, Poveus di counter lagi sama Esmeralda. Aduh, ini saling counter mau counter. Betul. Pusing. Ini dengan hadirnya dari segi Rafaela benar-benar satu kuncian juga sih untuk rumornya. Tapi Pops Esports juga mereka nggak perlu pikir panjang lagi melihat Poveus. It's time buat ngamanin Esmeralda untuk ya bisa dibilang menyerap dari segi dia punya absorb ya. Benar banget. Ini jadi kalau kita lihat dari segi draft ban and pick-nya ya, ini saling satu sama lain tuh mengcounter dua-duanya. Jadi kayak Yves ditabrak sama Parsha, sama adanya Pakito mencoba untuk mengcounter Yves, tapi langsung di-counter balik nih sama ada Poveus dan juga dari seorang Rafaela untuk move on speed-nya ya. Tapi kali ini dari Poveus, dia tahu ada barrier yang bisa diserap, langsung diambil Esmeralda. Nah, ada Lunox nggak nanti untuk nge-counter Esmeralda? Lunox ya. Bisa aja diamanin, tapi mau ditaruh di gold lane juga bisa sih. Karena melihat sudah ada Yves yang menjadi mid laner. Betul. Terus juga ada Rafaela yang bakal nge-cover. Tapi di sisi lain kita lihat Florin dan juga Karina menjadi pilihan untuk di-ban oleh Arceus dan juga Pops Esports. Iya, ini yang di-ban oleh teman-teman Pops Esports adalah hero-hero yang menyulitkan kita tadi di game yang pertama di babak Grand Final Karina,
yang terlihat agresif banget nge-push di era early ditutup. Brody-nya yang menjadi comfort hero dari teman-teman Arceus juga ditutup, tapi seharusnya dari Arceus juga mereka udah persiapin nih kalau Brody-nya di ban, karena mereka sudah terlihat banget nih, terbaca banget gameplaynya nge-pick ke arah Brody terus. Jadi harusnya mereka udah punya cadangan strategi. Iya, udah punya backup plan lah ya kalau misalnya Brody-nya di ban. Dan selanjutnya kita melihat nih adanya Nathan sama Isansin yang di ban oleh Arceus dan juga PUBG Esports. Berarti ini agak sedikit mempersempit pool hero dari segi marksman ya kan. Tiga sudah dihilangkan. Oke. Roger tanpa berpikir panjang langsung diamankan oleh EVL. Roger ini adalah hero comfort zone juga ya bagi teman-teman dari PUBG Esports, lagi-lagi IVL, tapi dibalaskan dengan adanya Yuzong bersama Granger tentu saja. Betul, Yuzong dengan Black Dragon formnya yang bakal langsung ngincer ke arah Parsia karena dia targetingnya benar-benar harus on point. Menyisakan satu pick terakhir nih, kira-kira dari segi roamernya sih menurut aku Ruby open kan nih, Ruby open atau mau pakai lebih ke arah pure tank, high loss kah? Kalau mereka mau maksa team fight, tapi ya tergantung sih dari anak-anak PUBG Esports mau ngemanin roamer seperti apa, atau mau coba Angela ya. Angela juga bisa sih, Angela merasuki ke arah Roger ataupun Esmeralda yang bakal tinggi banget, dan ternyata Baxia menjadi pilihan untuk menghentikan nih regenerasi HP dari Yuzong dan juga Povius yang bakal cukup tebal, apalagi Rafaela juga. Benar, jadi ini Baxia dengan kita tahu ya dia shield unity-nya dia seperti ada dominance ice gratis atau necklace of durance gratis, tapi inilah dia draft ban and pick kita di game yang kedua. Semakin menantang kedua, ya. Betul, semakin deg-degan buat teman-teman juga. Boleh langsung berikan dukungan kalian di live chat, boleh juga untuk di like dan juga di share. Dan ini ada kata mereka dari Giri Widya. Burung pipit di atas lembu, cakep, terbang ke ranting indahmu terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, wahai PUBG Esports, ayo semangat. Mantap, ini dia Giri Widya, dukungan dari anak-anak atau fans PUBG Esports ya. Karena inilah dia laga hidup dan mati untuk game yang kedua. Apakah bisa memperpanjang atau memperpanjang kans mereka ke game yang ketiga? So tanpa berlama-lama lagi, let's go. Inilah dia game yang kedua, grand final kita untuk Regional Jawa PUBG Esports versus Arceus. Yes, langsung aja kita to the land of down, di mana kita bakal melihat kali ini di arah mid lane sudah ada cicil-mencicil dari Eve bersama dengan Parsia, dua area of effect hero. Yes, Spin Smoke, Rico tercicil pelan-pelan dengan piring seorang Cheesecake. Kali ini bahkan Dit aja agak sedikit tertekan ya dari segi early phase-nya. PUBG Esports jauh lebih yakin dan lebih pede buat coba menguasai dari segi early game-nya. Betul sekali, dan kali ini kita melihat juga ya adanya Ratripal sebagai seorang Granger yang item dependable banget. Lagi-lagi di bawah menit kelima dia butuh banget untuk terus-terusan menjadi farming machine. Tapi gak lupa juga aku ingetin buat aktivasi untuk debit online BCA kalian sekarang juga untuk mempermudah segala pembayaran di BCA. Dan kita lihat di sisi bottom lane-nya sudah ada Esmeralda, 1v1 situation dengan adanya Poveus, di mana Esmeralda ini memang natural counter bagi Poveus itu sendiri. Yes, di mana diserap terus absorb-nya dari seorang Poveus, bahkan Jill yang terlihat kali ini dari segi HP-nya jauh lebih unggul. Dari segi landing phase juga Cheesecake udah mulai berputar-putar mencari target yang dituju. Di arah top lane terlihat dari anak-anak Arceus udah mulai ngeriset lagi. Poveus yang mundur dan menghindari early gank nih dari seorang Baxia. Itu dia, harus lebih berhati-hati lagi ya. Dan bahkan kita melihat adanya 6 detik kurang lebih menuju turtle yang pertama di menit kita yang kedua. Hydro Koko, inilah dia turtle camp sudah mulai muncul, di mana Baxia sudah mulai dicicil sedikit demi sedikit sama pemain Arceus. Yes, sudah ada Granger, ada Rafaela dan juga Yves yang 3 orang langsung hadir. Di arah top lane kali ini sedikit tertekan juga dari seorang Poveusnya.
Dicicip pelan-pelan, ditarik ke arah kiri dan diamankan dari segi turtle-nya oleh seorang Granger. Tapi Lycan bounce-nya dari Evil dapetin satu dan langsung saja dipanis oleh seorang Dit aja. 1-1. 1-1 untuk di menit kita yang kedua. Tapi lihat juga masih ada 1v1 situation di sisi top lane-nya. Mereka saling tukeran lane, saling dikejar juga sama satu sama lain. Padahal kan tadi kalau nggak salah emang lane-nya di bawah, Di bawah, kan, si betul. Akdan. Tapi emang bisa dibilang harus dihajar terus. Betul. Walaupun mau sempat switch lane ya tetap aja harus ketemunya Povius sama Esmeralda. Iya, jadi ini emang diikutin banget ya Poveus oleh seorang Esmeraldanya, dan bahkan Cheesecake kali ini sudah mengincar ke arah seorang Rafaelanya, tapi Rafaela lagi-lagi dia punya Holy Healing, dia punya movement speed yang enak banget, dan bahkan dia punya sisi ke arah Holy Baptism-nya. Yes, haha, well play bro. Well play bro. Big Farm itu ya punya taunting keren juga ya. Tapi kayak ini lihat kalau kita lihat di area tengah so far so good dari kedua belah tim, belum ada yang terlalu greedy juga. Red Rival bisa ngamanin dari segi purple bawahnya dengan begitu aman. Poisi dengan Paquito-nya mulai bergerak juga cutting lane ke arah bawah demi bisa menekan ke arah seorang Yuzongnya kali ini. Nah ini dia sudah mulai di-ganking di area bottom lane oleh Yuzongnya, tapi Dragon Tail yang tidak terkonek. Poisi memilih untuk pukul mundur dan Parsianya langsung dengan cepatnya melakukan wings by wings untuk langsung berotasi lagi. Valitar pun tidak terkonek ke arah siapapun, tapi kali ini justru Chell yang harus menerima ganking dari teman-teman Arceus. Yes, Jill-nya agak sedikit tercicil. Nata lihat ke arah depan kali ini dari seorang Ahdannya. Langsung Demonic Force mengincar langsung ke arah seorang Roger Federer. Strike serangan balik mulai ditunjukkan oleh anak-anak PUBG Esports, tapi Arceusnya langsung mundur saja, disengage kembali team fight-nya di arah atas. Mundur kembali dan Turtle 3-2-1, inilah dia Turtle Camp by Hydro Coco yang sudah hadir untuk di menit kita yang kelima sebentar lagi, dan Paquito sudah mulai melakukan cutting minion aja di area bottom lane. Bertemu kali ini dengan ada satu buah Dragon Tail yang dimiliki oleh Shogun, mencoba untuk memukul mundur para pemain dari PUBG Esports, tapi Turtle-nya mencoba untuk ditarik dengan ada Cheesecake kali ini mengincar ke arah seorang Shogun-nya cukup sekarat dari Roger yang harus menumbangkan di sisi depan bersama dengan ada Poisi mencoba untuk diincar, dan bahkan Rhapsody-nya mendapatkan satu lagi poin pick off. 2 member dari PUBG Esports sudah ditumbangi. Oke, ini 2-1, tapi lihat kayak 3 member berhasil di pick off terlebih dahulu di area depannya, menyisakan 2 dan real world manipulation. 4 member berhasil dihajar oleh anak-anak Arceus, menyisakan seorang Lei kali ini dengan Pasianya harus retreat dan merelakan dari segi turretnya di arah bawah. Pulang, itulah yang dilakukan oleh PUBG Esports, dan ini membuka kesempatan lebar bagi teman-teman dari Arceus untuk mendapatkan ke arah Turtle-nya. Bakal free banget tanpa ada yang terjadi kontes, karena teman-teman dari PUBG Esports sudah kehilangan banyak objektif. Mereka kena poin pick off, mereka kehilangan outer turret di sisi bottom lane. Ya, ini worth it banget kan. Ini dia replay yang terjadi dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G, di mana dari Shogun-nya dia langsung Black Dragon Form mengincar ke arah backline. Poisi yang sekarat mau coba buat dihajar, tapi nggak bisa untuk nge-take down pergerakan dari seorang Rafaela. Bahkan lihat kali ini memang peran dari seorang Yuzong itu menjadi sandbag, terus juga damage dealer juga di arah depan. Bahkan memang terakhir dari seorang Dit aja itu real world manipulation-nya membuat dari anak-anak PUBG Esports tidak bisa bergerak lebih lagi. Betul banget, dan bahkan Black Dragon Form kali ini mencoba untuk mengincar ke arah Shogun-nya, tapi langsung dibalesin aja juga dengan ada satu buah Federer membuat pergerakan dari Shogun terhenti. Dia nggak berani terlalu ngediving, terlalu berambil resiko. Kali ini lebih bermain sabar lagi dari seorang Shogun. Oke, kehilangan turret di arah atas dan juga di arah bawah menjadi kerugian cukup besar buat anak-anak dari PUBG Esports. Tapi di arah depannya lihat Holy Baptism berhasil menahan pergerakan dari seorang Cheesecake. Tapi di sisi lain Evil sebagai junglernya berhasil dihajar. Lihat ada Demonic Force juga oleh seorang Ahdan dan membuat dari Finsmoke Rico-nya masih bisa selamat. Dalam hati Finsmoke ya, terima kasih kawanku telah menyelamatkanku dari kematian. Wah, aku berjasa, aku berhutang budi padamu ya. Tapi kali ini kita melihat di menit yang ke-6 sudah adanya sedikit perbedaan network, di mana Arceus kali ini berhasil untuk mendapatkan lebih unggul 2000, dan lihat bagaimana Poisi dengan penyamarannya di semak sana, di busana, tidak ketahuan sedikit pun posisinya oleh teman-teman dari Arceus. Wah, kamuflasenya keren banget sih. Poisi bersatu dengan alam. Aku rumput, aku rumput, aku rumput. Aku rumput dan tidak
terlihat. Iya, aku tidak kelihatan, tapi kali ini lihat bagaimana Poisi sudah mulai melontarkan tinjuannya terhadap seorang Popheus. Tinju dibalas tinju, tapi kali ini masih bisa ditahan juga oleh seorang Popheus. Demonic Force ke depan, flicker sudah digunakan oleh seorang Ahdan yang dia nggak pakai flying shot, tapi dari depan. Rio manipulation juga Demonic Force, jump right in dari seorang Popheus yang mengamuk Demonic Force ke depan. Bahkan dua member juga berhasil dihajar. Lihat, Evil dan kawan-kawan harus lekas mundur. Karena lihat, dari turret di arah tengahnya berhasil diruntuhkan oleh anak-anak dari Arceus. Harus hilang satu alter turret di sisi mid lane yang membuka vision yang cukup jelas terhadap jungle milik PUBG Esports. Dan kali ini Arceus berganti lagi objektif mengincar ke arah turtle-nya dan bahkan bakal ada free turtle lagi dan lagi oleh teman-teman Arceus, membuat perbedaan network yang semakin jauh lagi di menit kita yang ke-8. Semakin owning dengan perbedaan 4.000 gold yang diungguli sama tim Arceus, membuat dari PUBG Esports agak sedikit tertekan karena kehilangan dari segi poros rotasinya di arah tengah. Bahkan di arah atas juga berhasil diruntuhkan. Belum berhasil untuk ditunggangi dan Feather Eye Strike mencoba untuk nge-clear aja di sisi mid lane di mana mereka sudah tahu nih PUBG Esports kehilangan 3 outer turret dan bahkan 1 inner turret di sisi bottom lane-nya, mencoba untuk mengharas dari Shogun ya, tapi Lei masih bisa untuk escape, masih bisa untuk kabur sementara waktu ini. Oke, Lei-nya di arah top lane harus reset kembali. Tapi lihat kali ini di arah bawah outer innernya berhasil diruntuhkan. Menyisakan di arah tengah sama di arah atas. Betul. Dan lagi-lagi Feather Eye Strike mencoba untuk menakut-nakuti, mencoba untuk berzoning out. Tapi lihat bagaimana satu buah Rhapsody bersama dengan Dead Sonata berhasil untuk memulangi Zawa dari seorang Poison dan juga Cheesecake. Dan bahkan reward manipulation-nya langsung dibuka lebar-lebar oleh seorang Dit aja, membuat teman-teman dari PUBG Esports langsung menjauh. Yes, it's not looking good buat PUBG Esports, kehilangan dua member mereka. Bahkan lihat turret di arah atas dan juga di arah tengah berhasil diruntuhkan Evil. Mau mencoba buat melakukan split push dan mencari sedikit space untuk bisa mengejar ketertinggalan. Tapi lihat di area tengah Jill berusaha untuk melakukan defensive play 4 lawan 4. Black Tiger di arah depan dan ternyata dari pasnya berhasil dihajar, berhasil dipanis kali ini dan membuat dari anak-anak PUBG Esports harus retreat dan nge-reset lagi. Inilah dia permainan 9 menit kita di mana Arceus benar-benar mendominasi banget dan bahkan sudah terlihat perbedaan network yang jauh sekali untuk di menit kita yang ke-10. Udah beda 6.000 network dan PUBG Esports mereka cukup kewalahan dan kesulitan untuk ngebalikin tempo permainannya balik. Dan Lord baik Samsung Galaxy A52 S5G kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah lane out dan bisa banget untuk diambil oleh Arceus. Tapi kalau PUBG Esports bisa untuk melakukan kontes dan mencuri nge-steal ke arah Lordnya, ini bisa untuk nge-buying time banget. Permasalahannya anak-anak dari PUBG Esports 4 member di arah atas, 3 bahkan. Sulit banget buat di counter. Bahkan Baxianya yang sempat hiding in the bush langsung mundur dan nggak mau terlalu memaksakan karena ada space yang tercipta. Di arah top lane, Evil pelan-pelan mulai dapetin momentumnya untuk farming dan mengejar ketertinggalan. Tapi kali ini di menit yang ke-10 Lord juga akan langsung hadir. 6 lawan 5 di area tengah. Lihat di minimapnya itu Esmeralda sendirian. Jill, what are you doing? Langsung aja flick out dan dihajar. Demonic Force coming dari seorang Popheus kali ini. Yes, dan Lordnya akan langsung bergerak menuju ke arah inhibitornya. Bahkan langsung dikawal dengan ada satu bom Black Dragon Form dari seorang Yuzongnya. Reward manipulation dilontarkan, Feather Eye Strike berusaha untuk defensif aja. Tapi lihat bagaimana monster kill sudah didapatkan ke arah Baxianya. Dan bahkan posisinya sudah dihilangkan, membuka lebar base milik PUBG Esports sekarang ini. Mencoba untuk merontoki dari sisi inhibitor dan juga di sisi bottom lane kali ini. Menyisakan 2 member, 3 bahkan 5 di area tengah. Polisi sama ke depan dan bahkan lihat base-nya tiba-tiba langsung menghilang. Arceus kali ini berhasil menjadi wakil untuk Regional Jawa di Piala Presiden Esports 2021. Arceus, congratulations banget, hashtag victory kali ini. Berhasil untuk mendapatkan kemenangannya untuk memperwakilkan daerah regional Jawa kita. Dan memang ini dari Ace punya kartu as sesuai logo mereka. Iya. Sebenarnya bukan kartu as juga. Iya, mereka logonya kartu sih. Logo kartu apa sih? Image-nya, logonya. Enggak, panah gitu. Oh.
main kartu gak sih? Dulu main. Oh, oke, Sekarang baik, baik, lupa. baik, iya. Tapi Kan ada itu- keriting, ada Ah. wajik, ada hati, sama satunya ini logonya Oh, Arceus. hati ya? Gak tau lah. Bukan yang kayak panah gitu. Skop. Iya, skop. Bener nggak sih? Nggak tahu sih. Iya. Jadi memang mereka udah punya kartu asnya sendiri ya untuk di game kita yang kedua. Nggak apa-apa Iya. Brody di ban, nggak apa-apa Karina di ban. Mereka masih cukup kuat untuk di game kita yang kedua. Tapi lagi dan lagi bermodalkan satu Lord aja Yes. dari Arceus berhasil meruntuhkan singgasana atau base dari anak-anak dari PUBG Esports. PUBG Esports, dan itulah dia ya. Wow. Game yang sangat cepat, bukan sangat cepat sih, cukup cepat lah Yes. ya. Ini bisa diamankan oleh teman-teman dari Arceus. Betul. Membuka kali ini berarti Arceus akan menjadi perwakilan bagi regional Jawa kita. Betul, tapi good game, well Well played. played. Nice PUBG try juga Esport. buat PUBG Esports yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan. Tapi kali ini memang Arceus berhasil memaksimalkan segala momentum yang ada dan membuat mereka menjadi wakil untuk regional Jawa kali ini. Iya. Yang mungkin kita mengiranya PUBG Esports bakal memaksakan terjadinya game yang ketiga. Iya, ternyata memang cukup sulit ya dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari PUBG Esports yang mereka udah didominasi banget nih dari early. Mereka udah cukup kewalahan, nggak bisa ngebalikin tempo permainannya. Turtle berkali-kali diambil oleh Arceus dengan free, Ya, tanpa perlawanan sedikit pun, dan bahkan Lord tadi, Lord pertama dan juga terakhir yang bisa menyelesaikan pertandingan dari tim Arceus ini ah, free banget, iya betul. dilepas oleh teman-teman dari PUBG Esports. Karena emang berat banget sih kalau mereka Iya. mau counter dari segi network, Hmm. kalah gold, kalah juga dari level skillnya. So Benar. that's why mereka daripada memaksakan lebih baik mencari jalan keluar yang lain. Kayak Benar. coba split push, dapetin Betul, movement, tapi betul. tidak bisa berbuat banyak lagi karena memang Lord menjadi kuncian buat anak-anak dari Arceus. Betul, tapi once again ya, nice try, good game, well play banget sekali lagi bagi PUBG Esports. Kalian bisa sampai sejauh ini, jangan patah semangat untuk menantikan lagi Betul. turnamen-turnamen Indonesia keseruannya di ajang-ajang yang akan mendatang. Nah, ngomong-ngomong tentang Arceus nih, Mm-mm. yang udah bakal menjadi perwakilan dari regional Jawa, Ya. mereka udah enak banget nih untuk berlibur. Waduh. Mau ke Malang bisa, udah tinggal menunggu aja kan Eh, ke babak kualifikasi selanjutnya gitu. atau mereka semakin belajar nih karena bakal banyak banget obstacle yang akan menanti. Ini Betul aja, ini banget. hanyalah satu langkah awal Betul. yang nantinya akan lebih keras lagi, lebih menakjubkan lagi yang harus mereka nantikan. Jalani. Iya, ini kalau kata orang tuh the journey just has begun. Betul. Jadi Apa tuh artinya perjalanan kalian Hah? baru dimulai justru Bener. sekarang. Betul, setuju banget sih aku. Karena tadi Mm-mm. emang bisa dibilang early journey dari anak-anak Arceus karena it's not easy Yes, untuk bisa menjadi course, wakil yes. dari banyaknya ribuan tim yang berpartisipasi untuk regional Jawa, and then disaing lagi hingga 8 tim. Dan hari ini Arceus benar-benar tampil perkasa dan membuktikan mereka layak menjadi wakil untuk regional Jawa di Piala Nah. Presiden Esports 2021. Iya, jadi perjalanan mereka masih panjang ke depannya, dan ini ada kata mereka Yes, dari Gilang Pro Bowl. Nice try PUBG Esports GGWP Arceus. yes, nice try banget buat PUBG Esports yang telah berjuang ya. Betul. Good game, well played Nice untuk try. anak-anak Arceus. Betul. Inilah dia sang underdog dari tim regional Jawa membuktikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Iya, itulah